Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifian Riza Ahmad. Dan saya Andrew Makmur. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan penjelasan dari tugas kami terkait pengujian laporan keuangan pada perusahaan Fajar Elektronik. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait pengujian laporan keuangan pada perusahaan Fajar Elektronik di sini. Nah, di sini kan telah disediakan oleh klien daftar perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, jurnal kas, dan lain-lainnya yang kita butuhkan. Nah, di sini dasarnya kita memulai dari neraca lajur. Pada kesempatan ini kita beranggapan bahwa kas, bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, sama jurnal memorial itu telah benar adanya angkanya tersebut, sehingga kami tinggal melakukan pemeriksaan dari atau pengujian dari neraca lajur ini gitu. Nah, pada neraca lajur kami menemukan bahwa pada keseimbangan dan di laba rugi dan keseimbangan di neraca itu mendapatkan em, ketidakbenaran gitu. Maksudnya ketidakbenaran di sini adalah rumus yang digunakan atau formula yang digunakan pada klien itu tidak menggambarkan formula yang sebenarnya gitu atau formula yang sebaiknya gitu. Karena apa? Karena pada keseimbangan di bagian kredit laba rugi ini itu menunjukkan bahwa saldo sebesar 439 juta. Sedangkan di sini hanya 422 juta yang dimana klien mungkin lupa untuk menambahkan dari saldo 16 juta ini yang merupakan selisih antara kredit dan debit gitu. Oleh karenanya, kami melakukan pemeriksaan atau audit kami terkait hal tersebut menjadi memasukkan rumus SUM dengan menjumlahkan dua ini gitu. Dan selanjutnya itu kami juga menemukan bahwa daripada neraca pada tabel neraca itu juga terjadi hal yang sama, hal yang serupa terjadi gitu pada bagian kreditnya, sehingga kami juga melakukan pemeriksaan atau revisi terhadap rumus atau formula tersebut. Selebihnya, saat kami melakukan neraca lajur ini, kami tidak menemukan adanya selisih antara eh, masing-masing saldo yang berada pada neraca lajur ini gitu, sehingga kami beranggapan atau berasumsi tidak ada selisih dan sehingga tidak ada penyesuaian yang akan kami lakukan. Selanjutnya, pada buku besar bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada buku besar, kita menemukan beberapa penemuan yang sedikit berbeda dari hasil yang punya klien. Karena yang pertama di sini ada penemuan yang di kas, yang dimana punya klien itu sebesar 614.603.400 rupiah. Karena tidak menggunakan rumus. Jadi setelah kita masukkan rumusnya, dapat kita temukan bahwa saldo kasnya itu sebesar 618 juta sekian dan menemukan selisih sebesar 3.905.000. Selanjutnya ada di akun bank yang dimana debitnya yang dicatat oleh klien sebesar 635.020.000 sebelum menggunakan rumus, dan setelah menggunakan rumus kita menemukan bahwa akun banknya sebesar 595.020.000 dan kita menemukan selisih sebesar 40 juta. Selanjutnya kita menemukan kesalahan di akun piutang pada jurnal kas yang dicatat oleh klien sebesar 220 juta sekian, yang seharusnya dicatat yaitu 224 juta sekian. Dan selisihnya pada jurnal kas yaitu 3.905.000. Selanjutnya pada akun hutang yang dicatat oleh klien pada jurnal bank yaitu sebesar 312 juta sekian, yang seharusnya dicatat karena sebelumnya tidak menggunakan rumus yaitu sebesar 352.779.500, yaitu mengalami selisih sebesar 40 juta.
laba rugi lagi. Selanjutnya pada sheet laba rugi akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya pada laporan laba rugi, di sini kami tidak menemukan adanya kesalahan atau tidak ada perbedaan gitu. Hanya kami melakukannya sejauh ini laporan laba ruginya aman dan tidak ada apa-apa yang terjadi. Maksudnya tidak ada kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh klien gitu. Semua rumus yang kami temukan juga telah aman, jadi sehingga tidak ada selisih yang kami temukan pada laporan laba rugi ini. Pada laporan perubahan ekuitas pun hal yang sama terjadi dengan laporan laba rugi gitu. Tidak ada yang terjadi, tidak ada kecurangan, tidak ada kesalahan, menurut kami wajar, sehingga laporan perubahan ekuitas kami juga yang kami temukan dari klien juga tidak ada selisihnya gitu. Baiklah, pada temuan yang kami lakukan, pada temuan yang kami dapatkan pada neraca, itu kami menemukan bahwa di neraca di sini tadi karena kami menemukan pada buku besar ada selisih atau menemukan perbaikan dari saldo yang telah dilakukan atau input yang telah dilakukan oleh klien, kami menemukan bahwa kas itu kan ada selisihnya, sehingga kami melakukan penyesuaian. Kenapa kami melakukan penyesuaian kas sebesar 3.905.000? Karena pada sheet kas itu terdapat uraian yang menjelaskan bahwa ini telah dilakukan pelunasan piutang dari Bapak Arma pada tanggal 11 bulan 12 sebesar 3.905.000, sehingga penyesuaian yang kami buat adalah kas debit 3.905.000 dan piutang dagang 3.905.000. Nah, terkait hutang dagang serta bank, di situ kami melakukan jurnal juga. Mengapa? Karena pada tanggal 15 Desember, Sharp Electronic kita membayarkan hutang kita kepada Sharp Electronic yang menyebabkan uang kita pada bank itu berkurang dan juga hutang kita berkurang. Sehingga penyesuaian yang kami buat adalah debit pada hutang dagang dan bank pada debit pada hutang dagang itu 40 juta dan bank pada kredit itu 40 juta. Berikut usulan penyesuaian kami sehingga kami melakukan perbaikan pada lembar kerja kami di sini seperti ini dengan menambahkan rumus seperti ini juga. X8 kurang Z8 ini karena asal Z8 dan X8 itu dari jurnal penyesuaian kami gitu. Begitu pada kas, bank, piutang dagang serta hutang dagang. Dan karena kami telah membuat rumus, jadi rumus yang di bawah ini akan otomatis berubah terkait perubahan yang kami lakukan tadi. Baiklah, selanjutnya itu laporan arus kas. Dan dapat dilihat di sini bahwa tidak ada kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh klien. Jadi tidak ada penyesuaian yang harus dilakukan di sini. Dan selisihnya pun tidak ada. Clear. Selanjutnya yaitu pada sheet piutang. Nah, pada sheet piutang ini dapat ditemukan satu kesalahan pencatatan, yaitu yang dimana pada piutang Pak Arma tadi yang sudah dijelaskan pada sheet neraca yang sudah dibayar sebesar 3.905.000 tadi. Dan mendapatkan selisih pada akun Pak Arma 3.905 tadi. Begitu pula pada sheet hutang ini. Kenapa sheet Sharp Electronic berkurang? Karena hutang Pak Arma tadi sudah dibayarkan kepada Sharp Electronic. Maka hutangnya berkurang sebesar 4 juta. Selanjutnya pada sheet jurnal penutup sama-sama dapat kita lihat di sini tidak ada kesalahan pencatatan yang dilakukan klien dan tidak ada juga selisih yang harus dicatat. Nah, setelah itu kami juga melakukan pemeriksaan atau pengujian pada neraca setelah penutupan. Karena tadi kami menemukan bahwa ini sudah masuk rumusnya gitu. Jadi tidak ada lagi perubahan. Sini sudah ada rumus yang langsung link kepada neraca, laporan arus kas, piutang utang dan lain-lainnya gitu. Sehingga kami merasa di sini juga tidak ada kesalahan gitu yang dilakukan atau tidak ada kecurangan juga. Indikasi kecurangan juga tidak ada pada klien gitu. Sehingga tidak adanya selisih yang harus kami catat gitu.
Selanjutnya pada buku pembantu piutang pun hal yang sama juga terjadi. Tidak ada perubahan, tidak ada indikasi kecurangan, semuanya aman, sehingga tidak ada selisih yang perlu kita lakukan. Begitu juga pada buku pembantu hutang. Mengapa pembantu hutang dan piutang tidak ada? Karena pada saat kita melakukan pemeriksaan atau pengujian pada neraca tadi itu semua sudah aman, sudah kita lakukan penyesuaian sehingga kita tidak ada yang perlu kami perbaiki lagi gitu. Hal tersebut juga berlaku pada buku pembantu bank ini. Dan ya, sekian dari kami. Sekian penemuan hasil dari pengujian laporan keuangan dari Fajar Elektronik. Ada beberapa temuan yang kita temukan yang tidak sesuai, yaitu misalnya pada bank, kas, Piutang, piutang, dan hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.